saya kerja keras. Mohonlah doa saya Tuhan. Dikabulkan kok. Saya tutup pertandingan final yang tahun 2013, masih ingat? Betul coach guys. Indonesia lawan Vietnam. Sedih. Saya menurunkan pemain waktu itu. Tapi betul. 2 kali 45 menit saya diskusi. Assalamualaikum, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung. Saya BDT, berasal dari Borneo Sabah, akan menemani kalian di dalam episode reactions kali ini. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Wahono Channel. Dan judul daripada video ini berjudul Pesan Coach Indra Safri bikin nangis rakyat dan PMI se-Indonesia Timnas vs Thailand menang 5-2. Dan itulah judul dia guys. Dan mohon izin daripada channel ini Wahono Channel untuk izinkan saya buat reactions daripada video ini. Dan jangan lupa guys, link asli dari video ini nanti saya letak di description box di bawah. Kalian pertimbangkan untuk subscribe. Jangan lupa untuk menonton channel yang saya react ini. Ojo lali di subscribe channelku good people. Dan tanpa membuang waktu, mari kita nonton isi kandungan daripada video ini good people. Let's go, 1, 2. Saya nggak tahu mau mulai dari mana gitu. Oke. Karena sejak saya dihubungi, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya, saya diminta hadir. Dan ini pertama kali saya hadir setelah saya pulang dari Kamboja. Dan awalnya saya nggak ada keinginan untuk hadir karena pertama capek dan saya baru sampai di Jogja. Siap-siap packing mau berangkat besok umroh. Oh, mau umroh. Tapi saya searching Pak. Pak Beni hebat Pak Beni. Tepuk tangan untuk Pak Beni. Orang baik akan berkumpul dengan orang-orang baik. Dan saya yakin itu. Orang baik akan berkumpul. Dan saya putuskan, saya hadir di sini. Dan alhamdulillah memang saya ketemu dengan orang-orang baik dan orang-orang hebat yang ada di ruangan ini. Moga-moga video ini memotivasikan kita semua guys. Kalau bismillah kita benar, bismillah, kerja cerdas dan kerja keras, pantang menyerah dan selalu berdoa ke Tuhan. Tuhan bilang pasti sukses katanya. Kenapa ini saya sampaikan? Mudah-mudahan tenaga kerja yang akan berangkat ini pun sudah dari anak-anak yang memang secara kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh BP2MI sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing. Percayalah, kalau tidak ada dusta di antara kita, pasti nanti akan sukses. Kayak lirik lagu guys, jangan ada dusta di antara kita. Karena saya percaya Tuhan. Tuhan bilang, kalau umatku katanya ikhlas dalam mengerjakan sesuatu, amin, saya ganti lebih baik. Insyaallah, moga-moga 17 bulan ikhlas. Saya tidak pernah bicara ke media. Saya tidak pernah kasih tahu family saya di rumah. Di kampung halaman nggak pernah tahu. Yang tahu hanya saya, istri saya, dan Allah. Tidak pernah saya mengeluh. Dan saya hanya mengeluh di malam hari. Tuhan, tolong pengorbanan saya ini dibalas sesuai dengan kehendak-Mu. Luar biasa. Bukan kehendak kita, sesuai dengan kehendak-Mu. Luar biasa. Kita boleh nggak punya nafsu, punya keinginan lebih besar? Harus punya keinginan lebih besar. Tuhan, cuman itu Tuhan, saya bilang. Sebelum saya berangkat umroh waktu itu ke Masjidil Haram, di koran, bayangkan tim yang saya bangun dengan melakukan belusukan dan mencari pemain sendiri.
Terbentuklah tim luar Evan biasa. Dimas CS itu, dan saya sudah keluar di media. Indra Safri akan diganti oleh Blanco, pelatih yang gagal di senior waktu itu, dan akan menggantikan saya. Bayangkan bagaimana perasaan saya waktu itu. Mau diganti. Oh, mau Begitu saya diganti. sampai di Masjidil Haram, saya tahajud di depan pintu Ka'bah. Tuhan, tolong kembalikan tim nasional U19 yang saya bentuk dengan ikhlas, Tuhan. Dan Tuhan pasti tahu apa kerjaan saya. Dan saya tuntut itu ke Tuhan, tolong kembalikan. Luar biasa nih guys. Apa yang terjadi coba? Begitu saya selesai umroh, saya sampai di Cengkareng, saya ditunggu oleh Pak Lanyala Mataliti dan Pak Joko Dirono dengan kontrak 5 tahun dan nilai 5 kali lipat. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kita harus hebat secara duniawi ya, perlu belajar ya, tapi Indonesia tidak butuh diajar. Kalau diajar apa yang dia mau, apa yang mereka mau yang dia lakukan di sini. Tapi kalau belajar apa kekurangan kita, apa yang kita butuhkan, itu yang kita pelajari. Oleh sebab itu berangkat ke Korea. Saya 3 tahun kerjasama dengan Sintayong. Ada hal-hal yang baik dari dia, tiru. Dan tonjolkan apa yang baik dari kita. Jangan sampai karena dapat duit di situ, Indonesia kita hilang. Jangan. Luar Saya biasa. ada diusulkan sama orang kemarin, karena saya dari pertandingan pertama sujud syukur. Dan anak-anak begitu santun cium tangan wasit dan lain sebagainya. Nggak perlu kayak gitu katanya. Dan saya tolak mentah-mentah. Saya mau menunjukkan keindonesiaan Indonesia ke negara lain. Mantap. Di Korea nanti Nih coach nih guys. kita Ini harus betul-betul coach. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Amati. Jangan amati tiru. Modifikasi. Harus ada modifikasi. Kenapa? Karena belum tentu apa yang baik di sana, di negara orang, baik di negara kita. Iya, Indonesia betul. adalah Indonesia, Betul. bukan negara lain. Biasa. Luar biasa guys. Merinding saya dengar. Saya, kalau misi saya mencari uang, saat 17 bulan tidak gajian, saya lebih baik bekerja di PT Pos Indonesia. Tapi misi saya bukan itu. Misi saya adalah, saya pingin seperti kemarin, semua orang bergembira dan bangga akan bangsanya dan turun ke jalan. Luar biasa. Luar biasa. Itu Ini yang betul, harusnya dilakukan coach. oleh individu-individu orang yang ada di Indonesia. Sesuai kapasitasnya, sesuai kemampuannya, lakukan yang terbaik untuk negara. Selamat jalan untuk semua para pekerja. Percayalah, apa yang dilakukan, apa yang kalian lakukan adalah untuk kebanggaan negara. Jangan takut ke Korea. Kita pernah mengalahkan Korea dan meluluh lantakkan Korea di GBK tahun 2014. Bayangkan, negara saya hanya ingin mengalahkan Korea, dibilang sombong dan takabur. Bagi saya, Indonesia ingin jadi yang terbaik, itu bukan sombong. Kalau kita ingin mengalahkan Korea, ingin mengalahkan apapun, itu adalah optimisme. Optimisme, betul. Betul guys. Tapi kalau saya bilang Tuhan tidak ada apa-apanya, itu baru durhaka dan takabur.
Coach, ini betul coach. Apa yang Coach saya tahap sampaikan dunia. sebelum final, saya rencana tadi mau bawa videonya. Saya bilang apa yang kalian takutkan dengan Thailand? Coba apa? Thailand itu pun belum pernah juara dunia. Apa yang kalian takutkan? Ya. Kenapa takut dengan Thailand? Tidak pernah juara biasa, dunia guys. juga kok. Ini betul-betul Dan coach alhamdulillah, yang begitu memotivasikan. pemain masuk lapangan bisa dilihat di TV. Dia lihatkan Indonesia, saya Indonesia. Luar biasa ya. Skill penting iya. Kemampuan taktikal dan kecerdasan iya. Fisik iya. Tapi jauh lebih penting mental. 4 ini harus sejalan. Mental ya. Untuk tenaga kerja juga. Tidak hanya skill yang diperlukan, tapi mental. Bicara mental, bicara karakter. Karakter kinerja dan karakter moral. Orang banyak hanya Betul. larut membangun karakter kinerja. Ingin selalu yang terbaik, pantang menyerah. Pokoknya semuanya harus. Tapi lupa karakter moral, disiplin, menghormati orang lain, respect, dan yang terakhir Respect. selalu Betul, respect. sambung hubungan baik kita dengan Sang Pencipta. Dengan orang. Terakhir Luar biasa, saya tutup. guys. Kenapa ini penting? Hubungan baik dengan Tuhan. Saya diizinkan Allah ketemu dengan Pak Profesor B.J. Habibie 2 kali. Ada 2 hal yang saya sampaikan kepada saya. Pak Coach katanya, dia panggil Pak Coach Pak. Saya cerita sepak bola ke beliau hanya 5 menit. Setelah itu dia take over. Dia kuliahi saya Pak, kayak saya mahasiswa gitu Pak. Padahal dia tidak orang bola gitu. Saya terpaksa mendengar 1 jam dia bercerita tentang sepak bola. Kalau Pak Coach pingin maju sepak bola Indonesia, lakukan 2 hal katanya. Libatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sport science katanya. Tapi ada yang jauh lebih penting dan itu saya pegang sampai sekarang. Orang berhasil skill dalam tanda kutip hanya 20% Pak Coach katanya. 80% mental dan spiritual. Setelah saya review Pak Beni, pertandingan-pertandingan saya termasuk pertandingan SEA Games ini. Allahu Akbar. Gila guys. Benar adanya. Allah. Iya. Saya pernah tertinggal Gila, dari guys. Qatar Wah. di GBK Merinding. 6-1. Saya merinding guys. Saya hanya minta ke Tuhan, tolong Tuhan, malu bangsa kami Tuhan. Jadi 65 Pak. Kemarin hanya doa saya begitu, tolong Tuhan, 32 tahun kami nggak juara, tolong Tuhan. Tidak perlu pakai Rabbana Atina fi dunia nanti terlalu lama. Curhat aja ke Tuhan, kami pingin Tuhan. Kan Tuhan tahu saya sudah bekerja ikhlas, saya kerja keras. Mohonlah doa saya Tuhan, dikabulkan kok. Saya tutup Subhanallah. pertandingan guys. final yang tahun Subhanallah. 2013, Ini masih ingat? betul coach guys. Indonesia lawan Vietnam. Sedih. Saya Sedih menurunkan dengar. pemain waktu itu. Tapi betul. 2 kali 45 menit. Saya diskusi dengan para pelatih. Pemain-pemain yang turun 11 itu adalah yang terbaik menurut saya. Skill yang terbaik. Apa yang terjadi coba? 2 kali 45 menit main draw 1-1. Perpanjangan waktu saya ganti Dimas Mungkli Sadining dengan Dimas Derajat untuk bisa menang. Tetap 1-1. Berlanjut penalti Pak 5-5. Sebelum saya tentukan orang penalti 5-5, saya latihan dulu di Stadion Jonggolo. 5 penendang terbaik. Evan Dimas setiap menendang masuk di latihan. Zulfiandi setiap menendang masuk di latihan. Tapi apa yang terjadi coba? Evan Dimas dan Zulfiandi nggak gol, skor draw. Yang keenam nanti bisa dilihat di YouTube, Indonesia Vietnam penalti panggil. Saya juga nunjuk Pak Beni. Vietnam masuk, Indonesia masuk. Yang ketujuh saya menunjuk, dengan sombongnya saya tunjuk. Indonesia nggak masuk, Vietnam ikut-ikut nggak masuk dia.
Yang kedelapan, saya menunjuk Vietnam tidak masuk, kita juga nggak masuk, masih draw. Disitulah saya rendahkan diri saya serendah-rendahnya. Tuhan, maafkan saya. Tolong siapa penendang yang ke-9 Tuhan. Dan saya bangkit. Apa yang terjadi coba? Ilham Udin yang di latihan tidak pernah masuk dan dia menunjuk dia yang akan menendang. Coba. Ini real, ini kenyataan. Bapak bisa bayangkan ada orang yang secara skill ada hubungan dengan Pak Habibie tadi. Dia nggak masuk dalam kriteria. Tapi saya waktu itu menguatkan diri saya karena ini petunjuk setelah saya menyerahkan diri bahwa itu adalah dari Tuhan dan saya nggak boleh berubah keimanan saya. Luar biasa guys. Karena saya bukan kiai, kan diajarkan di operasional agama kita berzikirlah katanya supaya kamu tidak berubah-ubah. Tapi yang setan itu datang Pak Beni. Apa kata setan? Indra, masa dia yang kamu suruh? Kan tidak masuk. Saya berkutat dengan iman saya ke Tuhan atau saya terpengaruh dengan setan. Semua teori-teori olahraga dan teori-teori penalti tidak terpakai oleh Ilham. Dia ambil bola Pak, dia jalan menuju titik penalti, dia taruh dan dia mundur 2,5 langkah. Tidak ada kecuali Socrates di pemain Brazil yang bisa melakukan itu. Dan dia tendang kaki kiri dan dia tidak berlari tapi dia jalan. Nanti buka aja di YouTube. Dan lebih dahsyatnya lagi, kena tiang gawang. Nanti kita tengok. Kalau kena tiang gawang itu iman saya berubah, nggak percaya saya itu masuk, nggak masuk itu bola. Tetapi saya yakin kecil bagi Tuhan kalau hanya untuk memasukkan bola ke gawang. Luar biasa. Camkan itu. Saya pun ikut bangga. Selamat bekerja. Apa yang sudah diberikan bekal oleh Pak Beni dan teman-teman kita cari itu video, guys. 2MI, jadikan itu bekal, tetapi jangan lupa jaga keindonesiaan. Indonesia adalah negara yang beragama dan tolong berikan contoh-contoh baik ke negara lain. Setelah kita meninggalkan itu, orang akan bilang saya hormat dengan Indonesia. Terima kasih. Selamat jalan, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan terhadap merah putih kita, terhadap bangsa kita bisa terwujud dengan cepat. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah, ini pertama kali saya tengok kan, memotivasikan orang dengan cerita itu memang luar biasa. Sumpah, ini adalah coach yang terbaik dalam hidup saya pernah saya lihat guys. Saya pernah ikut beberapa sukan, pernah ikut sukan bola keranjang juga. Dan ada coach-coach yang tahu hanya memarah gitu kan, tahu memarah. Jadi jarang saya jumpa ada coach seperti ini yang membuatkan pendekatan diri itu kan dengan Tuhan dan juga menceritakan dengan orang itu kan betul-betul masuk dia punya cerita guys. Ini saya rasa di Indonesia saja, saya rasa kan guys, memang ini coach yang sudah tahap dengan tahap dunia sudah. Sebab coach yang bagus itu mampu memotivasikan orang dengan hanya percakapan guys, dengan karisma dia tadi. Ini memang luar biasa guys. Jadi apa pendapat kalian dengan video yang kali ini? Nanti guys, kalau kalian sudi bantu saya, carikan video yang baru dicakap tadi itu kan, yang mengambil penalti itu. Saya teringin mau tengok. Kalau kalian sudi, nanti berkongsi dengan saya guys. Nah, jadi saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih good people yang sudah klik sudi nonton. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam Nusantara. Nusantara akan bersatu. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.